Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahu alazim wa shadaqallahu al mursalin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik alam semesta, pemilik langit dan bumi, pemilik lautan maupun daratan, pemilik laki-laki maupun perempuan. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Yang besar dikasih, yang kecil dikasih, yang tua dikasih, apalagi yang muda pasti Allah kasih. Tapi apa kata Allah? Jangan lupa berterima kasih. Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah berkurang. Yang besar disayang, yang kecil disayang, yang tua disayang, apalagi yang muda pasti Allah sayang. Tapi apa kata Allah, hadirin? Jangan lupa sembahyang. Dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, beribu-ribu nikmat, hingga tiada seorang pun di muka bumi ini yang dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghitung nikmat Allah, maka sungguh dia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat bertangkaikan salam kerinduan. Tak lupa kita senantiasa kirimkan salawat kepada baginda kita tercinta, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mencabut akar-akar kejahatan dan yang telah menanamkan benih-benih kebaikan. Dialah Nabi Muhammad SAW yang telah menggulung tikar-tikar kejahatan dan yang telah membentangkan permadani-permadani keislaman ataupun kebaikan. Baik hadirin sekalian, pemirsa cahaya ilmu sekalian yang insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul ceramah singkat yang ingin saya bagikan, sedikit ilmu yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini, yakni bertemakan cinta segitiga. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada kedua orang tua. Poin pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu tanda rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Itulah salah satu rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga Allah senantiasa cinta kepada kita, Allah senantiasa sayang kepada kita. Apa tanda Allah cinta kepada kita? Sekalipun kita berbuat kebajikan, Allah akan menambahkan pahala bagi orang yang berbuat baik. Dan jika kita berbuat kejahatan, maka Allah akan mengampuni. Allah akan memberikan yang namanya maghfirah. Apa maghfirah? Yakni pengampunan. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah juga haruslah kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Kepada seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus nantiasa bersyukur walau hanya dengan sepatah kata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dari penjual tomat hingga Pak Camat, Allah masih memberikan rahmat. Dari penjual topi hingga Pak Bupati, Allah masih memberikan rezeki. Dari penjual bubur hingga Pak Gubernur, Allah masih memberikan umur. Dan dari penjual permen hingga Pak Presiden, Allah masih memberikan oksigen. Lantas, kita sebagai hamba Allah, tidakkah kita bersyukur walau hanya sebatas mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin? Maka dari itu hadirin, sebagai tanda rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bertakwa kepadanya. Kita harus melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Segala apa yang Allah larang kita harus hindari ataupun kita tidak boleh memperbuatnya. Kemudian lanjut poin kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah SAW ialah berselawatnya. Oleh karena itu,
saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Lanjut, poin kedua tadi, bahwa tanda rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah melaksanakan perintahnya pula dan juga menjauhi apa yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita. Dengan apapun juga, bagaimanapun juga, kita juga harus melaksanakan sunnah-sunnah yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjakan, karena itu juga termasuk tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut poin yang ketiga, yakni cinta kepada kedua orang tua. Siapa yang tak kenal kedua orang tua? Kedua orang tualah yang telah membesarkan kita, yang telah menciptakan kita, yang telah membesarkan kita sampai sekarang saat ini, yang bagaimanapun juga mereka berdualah yang telah mengizinkan kita semua hadirin untuk bagaimana menimbah ilmu, menyampaikan ilmu seperti ini karena ridho orang tua. Karena apapun juga Allah berfirman, ridho walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Wasuktullah wasuktul walidain. Dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka dari itu hadirin, janganlah kita untuk membentak kepada kedua orang tua kita. Patutlah kita sebagai seorang anak menyayangi maupun mencintai kedua orang tua kita. Jangan sekali-sekali kita berkata kepada kedua orang tua kita, karena Allah pun berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsana. Makna ayat tersebut ialah Allah memerintahkan kepada kita agar jangan menyembah selain Dia. Dan apa kata Allah selanjutnya? Wa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apa kata Allah? Dan jangan lupa berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Oleh karena itu hadirin, ketiga poin tadi, yakni cinta segitiga, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada kedua orang tua, haruslah kita tanamkan pada hati kita sendiri, agar dapat melahirkan cinta segi empat, yakni cinta kepada pasangan-pasangan kita yang insya Allah bersama kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ilmu yang dapat saya sampaikan para pemirsa. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan, karena yang menyampaikan hanyalah manusia biasa yang mengharapkan pahala lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.